maka terkait dengan Bu Desa, saya katakan dia sebenarnya produk yang gagal di Hindu. Ya nggak, produk gagal ini, makanya kita, apakah harus kita sudah kita justice beliau, kembali saya katakan, hukumnya silahkan ditegakkan. Karena apa? Tapi aspek spiritnya mari kita sayangi. Iya, Ibu Desa Mada Darmawati, ketika dia telah menjadi mualaf dan masih membawa nama Hindu seperti itu atau nama Balinya begitu ya, dan masyarakat protes, mengapa kamu masih nama Bali dan kamu itu seperti tidak menghargai Bali kamu sendiri? Sebenarnya kan nama tidak terkait dengan agama. Betul, seharusnya. Seharusnya kan seperti itu. Tapi ini saya katakan bukan dia wangsanya itu, bukan warnanya. Nah, kalau dia warna kan profesinya. Baik. Nah, kalau profesi dia dosen, berarti dia adalah Brahmana dong menurut Hindu. Wangsanya. Wangsa itu dinasti atau genealogis. Dari genealogis mana dia? Mungkin saja dari sebuah genealogis tertentu, warnanya bisa berbeda. Saya misalnya, saya ini kalau bicara masalah wangsa, saya Agni Jaya Wangsa loh. Kenapa? Karena leluhur pendiri dinasti saya Empu Geni Jaya. Baik. Ya nggak? Itu yang wangsa. Itu wangsa. Kalau warna, apa profesi sehari ini? Kalau misalnya pandai, berarti dari terah pandai seperti itu? Ya, kalau misalnya kalau pandai, jadi pandai juga demikian. Pandai itu kan profesinya memang memandai seperti itu kan. Tapi ingat, pandai itu pandai ya Brahmana juga artinya. Karena dalam tek-tek itu pandai itu Brahmana. Nah, sekarang terkait dengan nama, kita juga nggak, misalnya, kalau misalnya dia seorang, ya dari Jawa, apa harus dibalikan ketika dia masuk Hindu? Namanya? Kan nggak toh? Bahkan kemarin saya di sini menikahkan yang lakinya dari Kupang ya, Luwina Ferdinandus gitu. Kita nggak mau ganti namanya. Baik. Ya, karena kalau Bu Desa mengganti nama tentu konsekuensinya luar biasa loh. Harus dia ke pengadilan, mengubah ijazahnya, sehingga mungkin proses itu terlalu lama. Iya, betul. Nah, jadi dengan demikian, oke lah, jangan kita kait-kaitkan. Tapi sayang sekali ketika bicara nama Bali itu, melakukan hal seperti itu, yang cara Bali ya, orang bilang itu seperti meludah ke atas. Ya, kena sendiri akhirnya. Kena sendiri ya, artinya apa? Merusak tata. Bahasa sesungguhnya dia sendiri kan berdarah Bali. Bahasa Bali niki waktu lekat, moton dan sebagainya pasti ganangnya celemik bengor gitu. Ya, jadi dengan demikian silahkanlah beralih. Tapi itulah kembali sebenarnya mungkin saja hal ini sengaja atau gimana alam juga mengkontrol ini selain memang keinginan dirinya supaya kita ngeh selaku orang Bali sejauh mana kita memiliki pemertahan kita tentang ilmu tentang agama, ilmu beragama kita. Baik. Mungkin begini juga dari konsep nama itu, ada pertimbangan atau pola pikir teman-teman di Bali. Karena dari biasanya kalau orang Muslim Wadani gitu, dari nama misalnya Siti Nur Aizah seperti itu seumpama. Jadi kalau misalnya diambil oleh wangsanya yang lebih tinggi, jadi dia tuh masuk jurus sandat berubah. Ya. Mungkin seperti itu. Berarti di Islam juga nggak mutlak terjadi hal tidak itu. Seperti itu, bernama Muslim gitu. Kalaupun mungkin iya, dia punya nama baptis Muslim, tapi kan administrasi kehidupannya kan tidak mesti diganti demikian. Sama dengan orang-orang Cina kan, nama Cinanya masih tetap bertahan. Kan? Ya. Jelas sama misalnya Ahok dah. Basuki Cahayapurnama kan ini nama administrasinya. Baik. Itu. Berarti seperti itu ya, tidak mutlak mengganti namanya, jadi harus dilegowokan terkait hal itu. Kemudian banyak sekali konsep-konsep yang nyeleneh yang diutarakan memantik keingintahuan sendiri dari masyarakat Bali itu terkait dengan reinkarnasi dari roh, di mana kakek katanya masuk ke badan. Apa bisa roh yang mungkin penglingsir kita terdahulu kakek itu diruat akhirnya keluar? Apakah itu tidak menimbulkan kematian atau seperti apa ide? Bagaimana konsep pemahamannya untuk menjelaskan kepada halayak ramai terkait hal itu? Sebenarnya kalau bicara reinkarnasi itu sering dikatakan move on spirit. Move on spirit. Kan gitu pandangan orang. Orang nomitis itu pindah rohnya masuk ke sini. Terus anak saya katanya kakeknya melihat. Anak saya nanya, kalau memang kakek yang nomitis, berarti di situ masih ada kakek karena saya sudah kakek. Kan gitu pandangannya. Berarti masih ada kakek nggak di situ? Ya enggak kan? Sebenarnya kalau kita bicara roh itu kan tidak ada dalam istilah Hindu. Roh itu bahasa Arab. Roh itu bahasa Arab. Roh yang adalah Atman, Jiwatman. Ya kan? Nanti upacara, preta, Pitra, Pitara, itu tingkatannya. Nah, ini penting diketahui oleh umat Hindu. Nah, sekarang apanya sebenarnya yang turun ini? Iya, itu dia. Itu ya, dipertanyakan oleh halayak ramai. Kalau kita bicara masalah nomitis itu sebenarnya itu ada DNA sebenarnya turun di situ melalui ayah kita. Ayah kita ini membawa banyak sekali stok genetik. Mungkin tidak pernah terbayang kok muncul seperti ini. Inilah dikatakan sebagai reinkarnasi.
Jadi kebetulan genetik kakeknya yang masuk, berarti kakeknya tetap di situ. Ibaratkan lilin ya, ini lilin satu ya, nah, ini nggak nyala. Ada lilin ini yang menyala, inilah yang memberikan kehidupan. Kemudian ketika masuk ke sini, dinyala, apakah lilin ini mati apa enggak? Ya begitu. Oh, berarti seperti itu pengertiannya. Ya, itu analognya. Sehingga dia bisa menghidupi yang lain. Atau lilin yang satu digabung menjadi satu nyala, menghidupi yang lain. Berarti spirit kemudian unsur-unsurnya saja yang masuk ke badan yang lain. Spirit tidak terukur. Spirit tidak bisa dipindah karena dia bersifat kekal. Dan yang menjadi rasa penasaran masyarakat itu adalah mengapa hanya di Hindu dikatakan ada reinkarnasi? Apa semua makhluk itu tidak bereinkarnasi pula, Ida? Apakah hanya agama Hindu saja yang mengenal reinkarnasi? Mari kita lihat struktur dan konstruk agama Hindu. Agama Hindu hadir dalam kondisi soft, sehingga kontemplasi sampai pada tingkat samadhi itu bisa dicapai. Disitulah sebenarnya terkuaknya, terungkapnya apa yang disebut dengan reinkarnasi itu. Kalau belum sampai di situ baru doktrin-doktrin saja, berarti kan dia belum move on-nya belum 100%. Berarti tingkat ranah spiritualnya itu belum dicapai, baru eksoterik itu saja ya, Ida. Walaupun semua orang berkarma. Ya, orang semua berkarma, tapi sekarang udah mulai ini hukum karma loh, udah mulai orang ngomong seperti itu. Ya enggak, artinya seseorang tuh menerima reward maupun punishment terhadap perbuatannya. Apakah disebut dengan asap dan sebagainya, saya tidak mau campur ke wilayah itu ya. Tapi kalau kita ini, kalau dibilang agama kita ini ribet berputar-berputar, nggak sampai-sampai, mohon maaf, kalau itu dibandingkan agak berat, saya jelaskan, nanti akan ada yang tersinggung. Proses reinkarnasi, sorga dan neraka dalam pandangan Hindu masih ditunggu oleh kelahiran. Kelahiran ini dalam rangka upaya untuk mempiurkan spirit itu terbebas dari ikatan karma-karma yang buruk. Berarti sesungguhnya semua orang itu berkarma dan mengalami proses reinkarnasi tanpa memandang dia agama apapun? Ya. Terlepas dia mengakui atau tidaknya akan hal itu. Betul. Karena bagaimanapun saya katakan, bagaimana peran takdir dan peran nasib? Ya tidak. Takdir itu apa yang sudah menjadi bekal dari kehidupan masa lampau yang harus kita terima. Baik. Jadi Tuhan itu hanya sebagai wasit. Ya kan? Betul. Ketika takdir kita A, karena karma masa lampau kita adalah A, menjadi sebuah bekal kita bawa, bisa nggak ini diubah? Bisa dengan karma. Jadi kita tidak fatalistik di sini, maka dengan B jadilah dia nasib. Jadi nasibmu adalah konstruksimu, upayamu. Maka disebut karma yang mengikat, kita diikat ke sini, karma pula yang melepaskan. Seperti karma wasana itu sendiri ya, Ida. Tentu kita tidak akan bisa memberikan contoh yang faktual. Baik. Tetapi kita bisa menganalogikan. Apa analogikan? Seperti apa? Kita menggunakan asas Black. Kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Aksi sama dengan reaksi. Selesai sampai di sini. Namun konsekuensi logis dari hukum karma sejauh mana, seberapa jauh, apa dampak konsekuensi terhadap pembangunan tata sosial masyarakat kita? Nah, kapan kita harus mengambil misalnya Krishna membiarkan saja Duryodhana berbuat kebajikan, itu hukum karmanya. Tapi kan di situ Arjuna diminta untuk hadir investasi karma kan? Baik. Untuk segera kebab dualita ini memang nggak bisa dilepaskan. Berarti semua orang berproses. Harus berinvestasi. Iya, berproses menuju investasi karma yang baik tentunya ya. Luar biasa sekali. Mungkin ada tambahan untuk teman-teman, rekan-rekan yang lain yang tengah berpolemik di sosial media terkait dengan keberadaan atau eksistensi ibu desa. Tapi begini, sosial media itu sebenarnya komoditi identitas diri. Betul. Itu sudah menjadi dunia dalam genggam. Makanya dengan demikian, dengan dia masuk ke dunia itu, sesungguhnya dia ingin juga mengkontestasikan dirinya sehingga semua orang ramai berpendapat. Maka saya pribadi saya sebenarnya tidak mau berpendapat kalau bukan jeruk kan ini, karena kan ini kan kewajiban saya. Bapak apa situasi sudah panas, apa saya ikut memanaskan, apa saya ikut mendinginkan. Tetapi figur-figur yang benar-benar sangat seperti itu dibutuhkan untuk mendinginkan suasana. Jadi dengan demikian, jadi tolong ini supaya ingin terkenal, apa yang sedang dibahas, sedang booming, kita ikut nimrung di dalamnya kan istilahnya kita umpalan. Jangan sampai menghasilkan apa yang disebut dengan hyperreality. Hyperreality itu yang disebut dengan peniruan, itu simulakra namanya, simulakrum. Jadi simulasi, tiruan, tetapi menjadi berlebihan dari fakta. Sehingga demikian kasus Bu Desa ini sebenarnya tidak begitu lebar, kemudian menjadi lebar dan sepanjang-panjangnya.
itu. Iya Kak, maka ranahnya cukup kan di situ. Makanya saya tidak berani kayak apa sih sebenarnya ya sampai wacana-wacana apa yang dia sampaikan. Baik. Ya, sebab jika terlalu jauh kita memprediksi, mencandra apa pola pikirnya dia. Tapi yang jelas dengan dia minta maaf sudah oke, dia mengaku itu. Tapi proses hukum kan saya katakan tadi, ini hidup di negara NKRI harus ada konsep memberikan punishment. Ya, supaya tidak terjadi di kemudian hari, karena ini menjadi disharmonisasi yang menyebabkan terus terang ini menjadi kacau. Kita kan ingin juga ketentraman, kedamaian, tapi yang jelas umat Hindu maafkanlah itu. Ya, skala Ya. ada proses yang berlaku seperti Ya, itu. ya. Karena mengingat semua orang berhadapan dengan gadget ataupun Ya, itulah. handphone, dan ini sangat sulit sekali untuk diredam, Semua Ya. orang terfokus pada handphone yang dimiliki. Saya juga kan kadang-kadang mungkin karena saya sering kemudian diliput dan sebagainya, kemudian saya punya channel Pancatirta begitu, direkam oleh Siki. Kalau ada hal-hal yang memang keliru, lebih baik langsung komunikasikan dengan saya apa hal itu sehingga kita bisa luruskan, bukan membuli, karena perspektif kita akan berbeda. Kemudian kita melihat dari sisi yang berbeda, padahal bukan itu maksudnya. Sehingga dengan demikian menjadi clear lah. Bagaimana dengan orang-orang yang terbiasa menghujat di sosial media, apalagi terkait Hindu itu sendiri? Ya, begini, mohon maaf, saya kembali kepada wacana bijak dari Chandogya Upanishad. Teks yang sangat boleh saya katakan Upanishad yang paling tebal, banyak isinya. Mano mulam idam jagat. Bahwa dunia ini akan memantulkan apa yang menjadi yang kita pikirkan. Jangankan sampai sudah menghujat, baru berpikir saja negatif, alam ini sudah memantulkan kembali. Semakin banyak orang menghujat, sesungguhnya aura psikis ini sudah kotor. Jangan berharap kita mau hidup tenang dan damai. Maka itu mari kita belajar berpikir positif. Positive thinking. Dengan pikiran positif mampu membersihkan dunia psikis. Betul. Maka saya katakan, saya gunakan bahasa Sulawesi saya. Berdarah-darah kita berdoa nyureswana tidak akan dunia ini damai, sriam bawantu, sukam bawantu, purnam bawantu. Kalau umatnya masih saling menghujat satu sama lain, karena udara psikis kita, spirit psikis kita itu ada dalam kondisi polusi. Baik. Otomatis kita ikut tercemar karena berada di alam polusi itu sendiri. Betul. Wah, luar biasa sekali. Itu suatu kata bijak yang benar-benar ditekankan untuk pemirsa semuanya dimanapun berada. Mari kita semua berpikiran positif sesuai dengan Trikaya Parisuda, yakni pikiran positif, kata-kata yang positif, dan tingkah laku yang positif, sehingga mampu memperbaiki tatanan secara rohani atau batiniah atau spiritual dari alam. Berpengaruh pada kosmos, alam besar kita. Alam kosmos, makrokosmos atau buana agung itu sendiri. Ya. Ya. Oke, sesemaning mana ide Pandita ngereng sama jero nggih. pengaturan pewara-wara. Nggih. Semoga wajangan dari beliau ide Pandita Empu Jaya Acarya Nanda dari Kriya Mumbul Sari Serongga Gianyar mampu menambah literatur ajaran Dharma untuk seluruh pemirsa yang berada di rumah dan bermanfaat untuk kedepannya nanti sebagai tolak acuan ketika mengalami kebimbangan atau keresahan dalam hal-hal yang sudah diolah tadi. Akhir kata saya Jyotapakan Selobi Omnivora mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Anda dan partisipasi Anda di channel ini. Ngiring sedap-sedap. Om Santi 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 Om.